Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom. Kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan puitis, baik itu puisi ataupun prosa. Sekarang kita menggali Ibnu Khaldun. Ini dianggap bapak ilmu sosiologi. Ia hidup 700 tahun yang lalu, tahun 1332 hingga 1456. 1332, 1456, ia lahir di Tunisia. Bagi yang tak tahu, inilah satu fakta bahwa sebenarnya bapak sosiologi itu adalah Ibnu Khaldun. Kita ambil kutipan dari satu bukunya yang terkenal, itu berjudul Mukadimah. Bunyi kutipannya cukup metaforik. Ia katakan, manusia tidak dilahirkan oleh leluhurnya, tapi manusia dilahirkan oleh adat istiadatnya. Lingkungan sosialnya lah yang melahirkan manusia. Apa makna lebih jauh, kearifan lebih dalam dari kutipan ini? Kita mulai dulu dengan menggali riwayat singkat Ibnu Khaldun, karena kutipan acap kali hanyalah endapan dari pengalaman batin dari seorang pemikir. Maka dengan mencoba masuk ke dalam riwayat hidupnya, kita menemukan sesuatu insight untuk menafsir secara akurat dari kutipan itu. Kita mulai dari Ibnu Khaldun dan kita mulai justru dari Machiavelli. Machiavelli ini dikenal sampai sekarang adalah bapak dari ilmu politik. Ia hidup di Italia 100 tahun setelah wafatnya Ibnu Khaldun. Dan Machiavelli mengatakan, saya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Khaldun. Dan menurut Machiavelli, Ibnu Khaldun adalah satu dari pemikir terbesar di abad pertengahan. Apa yang menyebabkan Machiavelli punya apresiasi begitu tinggi kepada Ibnu Khaldun? Nah, kita tahu di era itu Ibnu Khaldun termasuk yang pertama-tama yang mengatakan bahwa dunia ilmu ini harus mulai kita pisah-pisahkan, harus mulai kita kategorisasikan. Karena waktu itu ilmu pengetahuan masih sangat dipengaruhi oleh doktrin agama. Kata Ibnu Khaldun, kita harus pisahkan pertama ilmu agama. Nah, jika ilmu agama dengan sendirinya rujukannya haruslah kitab suci, rujukannya haruslah doktrin agama. Namun kata Ibnu Khaldun, saatnya kita juga harus mengembangkan dan tegas dengan yang ia sebut ilmu non-agama. Maka dalam ilmu non-agama, menurut Ibnu Khaldun, tak lagi harus mengutip kitab suci, tapi ia harus mengutip sebab akibat duniawi. Karena itu, menurut Ibnu Khaldun,
Ketika kita bicara soal astronomi, maka kaitkanlah astronomi hanya pada hukum sebab akibat di dunia bintang-bintang di sana. Juga ketika kita bicara ilmu kemasyarakatan, kaitkanlah itu hanya kepada sebab akibat yang ada pada dunia sosial tanpa harus lagi merujuk kepada kitab suci. Salah satu yang membuat Ibnu Khaldun menyatakan ini adalah trauma pribadi. Di usia 17 tahun, ia terpana, kedua orang tuanya mati seketika, wafat seketika, guru-gurunya wafat seketika. Karena itu era ketika ada pandemik yang disebut The Black Death. Itu pandemik abad 14 yang minta ampun ganasnya. Mungkin lebih ganas dari virus corona yang kita kenal sekarang. Apalagi di era itu belum ada obatnya. Terpanalah itu si remaja Ibnu Khaldun. Di usia 17 tahun dia mendapatkan kedua orang tuanya wafat seketika, hampir serentak, dan para guru-gurunya juga wafat. Ia tak bisa lagi menjelaskan datangnya pandemik ini melalui renungan filsafat. Tradisi akademik di era itu, tak pula ia bisa mencari sebab musababnya dari renungan teologis. Ia pun mencoba mencari sebab musababnya dari kondisi kemasyarakatan. Apalagi di era itu, Ibnu Khaldun pun terlibat dalam politik praktis. Ia karena terlibat dalam politik, kadang-kadang ia berada pada kekuasaan, kadang-kadang ia berada pada oposisi, bahkan ia pun sempat dipenjara. Dari sanalah, terutama di penjara, ia merenungi betapa kebijakan pemerintah itu menjadi variabel, menjadi faktor yang sangat bisa mempengaruhi kondisi masyarakat, yang ujungnya mempengaruhi kondisi individu. Betapa kondisi ekonomi, betapa budaya bisa mempengaruhi kondisi individu. Itulah awal ia menulis buku yang namanya itu Mukadimah, yang bukan lagi renungan teologis, yang bukan lagi renungan filosofis, tapi ini adalah analisa sejarah yang mencoba menjelaskan naik tenggelamnya itu kerajaan besar itu. Dan ia mencari sebab musababnya pada kondisi sosial. Karena itulah lahir renungan dia. Karena begitu besarnya efek dari variabel sosial, ia mengatakan manusia tak dilahirkan oleh leluhurnya, tapi dilahirkan oleh adat istiadatnya. Tentu yang ia maksud di sini adalah karakter manusia, values, keyakinan, dan aneka mindset, habit yang dimiliki manusia itu. Adat istiadatlah yang melahirkannya. Lingkungan sosial lah ibu kandungnya. Itu kira-kira yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun. Dan sekarang, di era ini, ketika kita merenungkan kutipan Ibnu Khaldun, lingkungan sosial bagaimanakah yang kita harap bisa tumbuh? Adat istiadat bagaimanakah yang kita harap bisa meluas agar terbentuknya manusia yang sehat, paripurna, jiwa dan raga. Kita tahu manusia membutuhkan kesejahteraan, tapi kita tahu juga manusia tak cukup hanya hidup dari roti. Di samping ekonomi, ia juga butuh pendidikan. Di samping pendidikan, ia juga butuh kesehatan. Di samping kesehatan, ia pun juga butuh bahagia, lahir dan batin. Apa guna semua pencapaian jika ia tidak sampai pada kebahagiaan paripurna? Per hari ini, PBB sudah merumuskan itu. Ia mengukur kemajuan sebuah bangsa, sebuah masyarakat, tak lagi hanya dari variabel ekonomi, tapi dari satu variabel yang kompleks yang disebut World Happiness Index. Indeks yang kira-kira ujungnya membahagiakan manusia. Karena tujuan pembangunan bukan ekonomi, tujuan pembangunan bukan politik,
tujuan pembangunan adalah manusia. Itulah sumbernya, kebahagiaannya lah yang utama. Nah, kita lihat sekarang dari World Happiness Index yang disusun oleh PBB, ada 10 negara yang kira-kira inilah dianggap paling mampu membuat warga negaranya bahagia. Itu umumnya negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa. Namun yang penting kita menemukan variabel yang sama. Kita menemukan apa yang kata Ibnu Khaldun, adat istiadat yang sama di sana. Apakah itu? Nah, inilah lingkungan sosial yang membuat manusia lebih bahagia. Yaitu di sana tumbuh sistem yang membuat manusia sejahtera. Jadi perlunya ekonomi yang menumbuhkan kesejahteraan manusia. Tapi juga perlu tumbuh satu sistem yang melindungi hak asasi manusia. Betapa kebebasan manusia itu, betapa keberagamannya juga harus dilindungi. Di sana juga tumbuh lingkungan yang menghidupkan ilmu pengetahuan, yang menghidupkan teknologi, yang melindungi keberagaman. Kita lihat di semua negara yang menumbuhkan kebahagiaan itu negara yang menjamin kebebasan, menjamin hak asasi, menjamin demokrasi, menjamin keberagaman, dan menumbuhkan ilmu pengetahuan. Itulah lingkungan yang dibutuhkan, itulah yang dikatakan Ibnu Khaldun, adat istiadat yang kita perlukan. Karena itu, di zaman sekarang, ketika kita merenungkan satu kutipan dari Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu tidak dilahirkan oleh leluhurnya, tapi oleh adat istiadatnya, kita pun ingin terlibat secara apa yang kita bisa, sekecil mungkin yang kita bisa, di lingkungan yang kita bisa, untuk menumbuhkan adat istiadat itu yang kita sebut situasi di mana melindungi kebebasan, menumbuhkan ilmu pengetahuan, menjamin hak asasi, menjaga keberagaman, dan memelihara keakraban warga negara. Tak apa beda itu kulit kita, beda itu status ekonomi kita, beda itu agama kita, beda apapun lainnya, tapi kita pelihara itu keakraban warga negara, kita pelihara itu kesatuan manusia, karena itulah adat istiadat dari peradaban tinggi, adat istiadat yang teruji membuat individu di dalamnya bahagia. Sampai jumpa.